Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Penasehat PAI, Ibu Maimunah Holik. Yang kami hormati Ibu Ketua Harian, Ibu Profesor Yusrika, Ibu-ibu, bapak-bapak, para pengurus serta anggota pecinta Anggrek Indonesia, DPD Provinsi Lampung yang kami muliakan. Jadi pada kesempatan ini kita semua berkumpul dalam rangka musyawarah daerah pencinta anggrek Indonesia DPD Provinsi Lampung tahun 2025. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa kepengurusan kita yang tahun 2020-2025 itu sudah berakhir di bulan Juni. Jadi mohon maaf kalau bulan Juni sudah berakhir, namun kita baru bisa berkumpul untuk musyawarah daerah di bulan Juli. Hal ini dikarenakan kita berupaya untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah, harapan lebih mandiri dan kita lebih bebas untuk menentukan kegiatan-kegiatan kita. Bapak Ibu sekalian, ada tata tertib, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Namun ini untuk memenuhi persyaratan bahwasanya pusat akan mengeluarkan surat keputusan ketika ketua dan pengurusnya itu dilakukan melalui musyawarah daerah. Jadi kalau yang lalu mungkin kita tunggu aja dan kita belum banyak kenal dengan para pencinta anggrek. Tapi untuk sekarang kita sudah tahu siapa-siapa pencinta anggrek, sehingga kita lakukan musyawarah untuk menentukan siapa ketua dan siapa kepengurusan di tahun 2025-2030. Bapak Ibu sekalian, pertama kita tentu bersyukur karena kita bersyukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, kemakmuran, kebahagiaan ya, kebahagiaan sehingga kita bisa bersilaturahim pada hari ini. Sholawat dan salam mari kita panjatkan, kita sanjung agungkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum menyampaikan sambutan laporan ini, saya ingin menyampaikan salam bahagia, salam anggrek dari Ibu Ketua kita, Ibu Mariani Fahrizal, yang pada kesempatan ini masih berada di Jepang. Dan beliau mohon maaf, monggo saja ustadznya diteruskan. Itu yang kami terima. Nah, musyawarah daerah ini sebenarnya merupakan kegiatan rutin tahunan dari PAI. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nur bahwa selesainya kepengurusan yang 2020-2025 adalah pada bulan Juni, dan memang qadarullah kita baru bisa sekarang karena kita menunggu-nunggu. Kami sudah sowan ke Bu Gubernur untuk memohon kesediaannya. Beliau hanya bersedia dijadikan sebagai pembina. Oleh karena itu nanti kita barangkali nanti akan disetujui bersama, nanti akan dipimpin oleh Bu Dewi insya Allah. Susunan kepengurusan yang akan datang nanti kita akan bentuk-bentukan bersama. Nah, pada kesempatan ini Ibu sekalian dan Bapak-bapak sekalian, saya selaku Ketua Harian itu dengan mewakili Ibu Ketua ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua partisipasi baik pengurus maupun anggota PAI dan kebersamaannya selama kita berinteraksi di dalam wadah PAI ini ya. Alhamdulillah walaupun sempat melalui masa pandemi sehingga kegiatan-kegiatan banyak di rumah ini ya, tapi program kerja dan kegiatan tetap dapat terlaksana. Nah, untuk itu saya akan merinci apa saja yang sudah kita lakukan 5 tahun terakhir ini sejak tahun 2020 hingga sekarang. Yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bidang organisasi dan tata laksana. Ya.
program peningkatan dan pengembangan organisasi PAI di Provinsi Lampung. Ini yang pertama adalah koordinasi dan konsolidasi DPD PAI. Lalu yang paling penting adalah melengkapi dokumen legalitas, karena yang dulu itu kita nggak legal ternyata, yang namanya PAI yang Perhimpunan Angger Indonesia itu kita tidak legal, sehingga walaupun kita sebenarnya mendapat hibah dari pemerintah daerah, namun ketika mau dihibahkan kita nggak punya NPWP. Nah itu kemudian ternyata itu sampai ke pusat. Oleh karena itu ketika pada Munas di tahun berapa itu ya, saya dan Bu Leni ke sana, itu kemudian PAI kita menjadi PAI yang namanya Pencinta Anggrek Indonesia, under notaris, dan itu sudah legal, dan itu trip ke daerah-daerah, sehingga kita mempunyai legalitas yang lebih baik dengan singkatan yang tetap PAI DPD Lampung, tetapi kepanjangannya bukan Perhimpunan Anggrek Indonesia, tetapi Pencinta Anggrek Indonesia, bukan pecinta, tapi pencinta. Katanya kalau pecinta itu adalah lovers, ya. Tapi kalau ini adalah orang yang menyukai, yang menyenangi, yang mencintai anggrek, bukan lover, orang yang sedang bercinta. Yang kasmaran itu, ya itu lovers. Jadi kelengkapan dokumen legalitas itu sudah terlaksana. Nah, yang ketiga, bidang organisasi adalah mempersiapkan, melaksanakan, dan mengikuti kegiatan Raparnas yang membuat mood kita menjadi lebih indah sehari-harinya, dan walaupun kita berjauhan di tengah kesibukan bekerja di masing-masing instansinya, tetapi masih connected in heart, ya. Di hati masih tetap connected. Bu Dewi sangat setia memposting anggrek-anggrek indahnya, ya. Walaupun kita bisa menikmati hanya dengan gambarnya, tetapi serasa kita ada di BC Orchid dan melihat getaran-getaran anggrek yang ditiup angin yang di video oleh Bu Dewi. Ini juga saya kira ini mood booster bagi anggota PAI. Lalu menerima dan menyeleksi calon anggota PAI yang baru, menerbitkan kartu anggota PAI. Ini sepertinya simpel, tetapi ini thanks to Firda dan kawan-kawan dari Yani, ya, yang sudah menerbitkan kartu, mengupayakan seragam. Nah ini yang kita harus bina lagi nih, seragam PAI ini mana? Ya. Itu bidang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Yang kedua, bidang pengembangan SDM dan agribisnis. Pada saat kita mulai itu, ya tahun berapa ya, kita PAI bekerja sama dengan Unila dan Polinela. Pertama menyelenggarakan webinar nasional, ya, di Polinela pertama, ya, mengenai budidaya anggrek. Kemudian 2 kali webinar nasional lagi yang ada diselenggarakan di Unila. Yang pertama adalah kita mengundang Pak Dede dan konservasi itu, ya, dan Bu Endang Semiarti, Prof. Endang Semiarti dari Jogja. Yang kedua seminar yang bertajuk Dies, ya. Ini sama, bekerja sama dengan Unila, melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman anggrek oleh masing-masing anggota yang diprakarsai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura. Bu Leni ini yang bertanggung jawab, Bu Leni ini, ya. Jadi kalau nggak balik dan segalanya yang bertanggung jawab Bu Leni dan kawan-kawan ini, ya. Ini. Kemudian kita mengikuti pameran dan bursa yang diselenggarakan oleh persaingan event Dekranasda. Kita kalau nggak salah 2 atau 3 kali, ya Bu, ya. 3 kali, ya, itu bursa. Thanks to Bu Beta, ya. Waktu itu Pak Ramon ada masih, ya. Ya. Jadi ada satu sahabat kita, Pak Ramon, itu pencinta anggrek betul, ya. Ya, anggrek di tangannya itu menjadi nggak indah gitu, ya. Al-Fatihah untuk beliau. Tapi ada Bu Dewi yang selalu ada di sekitar kita. Saya lanjutkan, ibu dan bapak-bapak. Lalu kita
masih PAI masih bekerja sama dengan Unila mengikuti forum pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama adalah pengembangan Unila Campus Garden pada tahun 2021. Lalu kemudian peningkatan pengetahuan tentang ZPT waktu itu juga sama di Unila. Lalu mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian TPH Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan kunjungan laboratorium ke Unila. Dan ini budidaya anggrek dendrobium yang penyelenggaranya adalah jurusan agronomi dan hortikultura dengan Dinas TPH. Selanjutnya juga anggota PAI juga mengikuti bimbingan teknis penyebaran bibit yang diselenggarakan oleh Balidhi waktu itu Balidhi pusat yang menyebarkan. Yang di sini saya bawa tadi Dian Agri Horti tadi, itu adalah bibit-bibit yang sekarang sudah berbunga, itu adalah dari sana jadi salah satunya adalah Dian Agri Horti itu. Lalu ke dalam ini peningkatan wawasan tentang anggrek melalui kunjungan-kunjungan, yaitu melakukan kunjungan ke berbagai lokasi budidaya tanaman anggrek sesama anggota PAI, saling berkunjung, melakukan kunjungan ke institusi pendidikan Unila dan ITERA. Kami waktu itu juga ke ITERA untuk saling bertukar. Ya, tepatnya kita memberikan sumbangan anggrek ke ITERA, ke kebun raya ITERA, diterima oleh Ibu Alawiyah. Melakukan kunjungan ke agrowisata anggrek dan menukar informasi mengenai pengetahuan budidaya anggrek. Nah, the next bidang yang selanjutnya itu adalah bidang konservasi Bidang konservasi ini kita menyiapkan tempat budidaya anggrek alam Lampung di Tahura. Ada Mbak Eni nggak ya? Mbak Eni Tahura belum hadir ya. Nah, di sana melalui studi yang dilakukan oleh Bu Desi Maulida, ini kita melakukan konservasi anggrek retusa ditempelkan di penangkaran rusa. Salah satu percobaannya ditempelkan pada 8 jenis pohon inan. Lalu melakukan pengembangan anggrek alam Phalaenopsis amabilis khas Lampung di Unila, dan riset atau penelitian tentang konservasi pelestarian anggrek alam Lampung oleh anggota PAI, yaitu baik melalui survei maupun menciptakan atau merakit hibrida baru oleh Dr. Desi Maulida. Kemudian mempromosikan konservasi anggrek alam ke masyarakat. Yang terakhir ini melalui donasi anggrek yang bekerja sama dengan Unila untuk ditempelkan di kampus Unila. Nah, ini pengembangan Unila kampus Gabin juga. Bidang yang keempat bidang promosi, publikasi dan kehumasan. Ini mengenalkan organisasi PAI melalui kegiatan pameran. Ini yang sama yang tadi kita lakukan itu baik itu masuk ke dalam publikasi di Lampung Craft mengadakan orchid show atau pameran anggrek, kemudian melakukan pemberitaan kegiatan PAI melalui media sosial, yaitu Instagramnya PAI, melakukan dokumentasi visual, menyediakan tempat konsultasi untuk mendapatkan informasi dan solusi terkait anggrek, dan melakukan kerjasama dengan UI Unila. Ibu-ibu dan bapak-bapak, the last but not least adalah sekretariat. Kita pembuatan cap, kop surat, dan amplop ini perlu untuk eksistensi kita. Kemudian pembuatan buku-buku administrasi. Nah, itu selanjutnya pembuatan dan pengarsipan surat masuk dan keluar. Ini kearsipan rapat kerja penyusunan program kerja PAI periode 20 dan 20 sampai dengan 2025, dan melaksanakan rapat berkala kepengurusan DPD PAI Provinsi Lampung secara intern dan pembuatan atribut-atribut berupa banner setiap ada acara. Jadi itu demikian laporan kegiatan selama periode kepengurusan 2020 dan 2025 sampai dengan 2025. Dan yang selanjutnya ini kita akan mendengarkan bersama yang akan dipandu oleh Bu Dewi, rencana susunan kepengurusan PAI 2025 sampai dengan 2030, insya Allah yang kalau disetujui oleh Musda ini, insya Allah kita akan ajukan ke PAI pusat, Ibu. Semoga nanti berkenan semua untuk mendengarkan. Kalau ada usulan
please do not hesitate, jangan ragu-ragu untuk nanti langsung interupsi, sebaiknya begini dan begitu ya. Memang kita kebanyakan di sini ini sukarela dan senang-senang ya, senang-senang dengan anggrek. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan kebersamaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Harian PAI Lampung, para pengurus PAI dan anggota PAI DPD Provinsi Lampung periode 2020-2025. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk dapat berkumpul dalam rangka Musda Provinsi Lampung tahun 2025. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya selaku bendahara akan menyampaikan anggaran ya, biaya anggaran kita pada periode 2020-2025. Nah, di sini kita bisa saya sampaikan laporan keuangan PAI Lampung periode 2020-2025. Pada tahun 2020 itu pertama kali kita dibentuk PAI DPD Lampung. Nah, pada bulan Juli 2020. Nah, pada tahun 2020 kita sudah sesuai dengan SK itu ada pengurus PAI sebanyak 29 orang. 29 orang dengan anggota kalau nggak salah tahun 2020 itu baru sekitar 20 orang. Nah, jadi kemarin kita juga ada iuran untuk pengurus itu, untuk pengurus PAI itu anggarannya 250 per tahun. Untuk anggota itu 120.000 per tahun. Jadi kalau untuk anggota itu berarti satu bulannya hanya 10.000 itu ya. Nah, di sini terkumpul pada tahun 2020 keuangan kita berjumlah 9.810.000. Nah, tapi selama 1 tahun itu kita ada pengeluaran sebanyak 3.392. Itu pengeluaran kita ya, mungkin ini tidak terlalu detail ya, tetapi nanti saya akan menyampaikan garis besarnya saja. Jadi itu ada pengeluaran kita untuk administrasi PAI dan untuk ada pertemuan pengurus PAI pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 itu anggaran kita itu 16.450.000. Jadi pada tahun 2021 itu anggota PAI bertambah sekitar lebih kurang 60 orang. Jadi pemasukan kita juga lebih banyak ya. Dan pada tahun yang 2021 itu pengeluaran kita sebesar 12.968.000. Nah, itu pada tahun 2021 ini kita pengeluaran itu pengeluaran yang terbesar di selama 5 tahun kemarin ya, yaitu pembelian ada pembelian anggrek untuk Ibu Gubernur, pembelian kaos PAI. Jadi kita 2021 kemarin sempat membuat kaos ya Bu Beta ya, kalau nggak salah sekitar 40-an kaos ya. Nah, itu juga ada pengeluaran kita untuk kaos. Terus kita juga cetak kartu PAI ya, ada kartu PAI. Memang tidak semua karena banyak anggota yang nyusul gitu. Jadi anggota baru mungkin kemungkinan kemarin tidak buat kartu PAI. Terus itu juga kita ada rapat PAI, terus rapat pengurus anggota PAI yang tahun 2021, dan kemarin kita sempat juga pameran dan baca di Lampung Krab. Nah, setiap tahun waktu itu kita memang pameran Lampung Krab, jadi Geraha Waksa ya Bu ya. Nah, itu juga biaya untuk tahun 2021. Nah, kemudian pada tahun 2022 itu pemasukan kita berjumlah 10.100.000 dengan pengeluaran 5.533.000. Nah, itu kemudian memang kita setiap tahun kita kadang memberikan kado untuk Ibu Gubernur ya Bu ya. Jadi kita kemarin memang memberikan anggrek untuk Ibu Gubernur, terus kita juga ada rapat, terus kemudian tahun yang sama kita juga ada bazar di Lampung Krab. Jadi 2 tahun berturut-turut kita diberi stand ya untuk melakukan pameran. Jadi kita memang kemarin khusus jadi gratis ya, untuk PAI itu tidak ada pungutan biaya. Kemudian kita juga ada pertemuan kemarin di Prinseu ya, itu juga termasuk biaya untuk tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 sampai dengan 2004 itu kita tidak ada pemasukan iuran, karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Ibu Ketua Bu Yusnita. Beliau menyarankan kalau untuk 2 tahun kemarin udah nggak usah dipungut biaya, karena kita juga tidak ada kegiatan, jadi ya tidak ada cashbacknya lah ya untuk pengurus dan anggota. Jadi kemarin kita 0, tetapi kita juga ada pengeluaran.
di 2023 itu ada pengeluaran kita sebesar 1.938.000. Terus karangan bunga, jadi kita setiap tahun kita PAI berpartisipasi ya kepada seluruh pengurus anggota apabila ada yang sakit, apabila ada yang kita memberikan papan bunga untuk ucapan selamat, tetap kita berikan dari anggota PAI. Nah, kemudian pada tahun 2024 itu tidak juga pemasukan tapi ada pengeluaran sebesar 2.382.000. Nah, acara ini acara PAI ya, kan kita beberapa tahun kemarin rutin ya ada acara di Unila, itu ada kita bantu juga sebagian untuk konsumsi. Terus kita juga ada papan nama ya, papan bunga dan webinar di Unila itu termasuk juga untuk konsumsi ataupun narasumbernya kita berikan dari iuran anggota PAI. Kemudian tahun 2005 ini juga ada pengeluaran kita 2.150 ya untuk konsumsi rapat pengurus. Terus juga kemarin kita sempat memberikan bunga untuk gubernur yang baru ya, bulan ya. Waktu kemarin sama Bu Rektor ke Unila ya, dan itu juga kita berbiaya dari PAI. Jadi terus kemudian sejak hari ini juga kita ada biaya dari PAI. Nah, jadi dari kita bisa lihat dari 5 tahun terakhir, sisa jumlah anggaran kita sekarang sebesar 7.987.000. Jadi jumlah anggota kita untuk 2020 sampai 2025 itu pengurus berjumlah 29 orang, anggota sekitar 60 orang. Jadi kalau untuk pengurus itu iurannya 250 per tahun dan anggota 120.000 per tahun. Nah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Ibu terhadap laporan yang telah disampaikan oleh Ketua dan Bendahara. Kami persilakan. Ibu ada yang disampaikan dari ujung sana, ujung sana. Ya, 50 untuk 1 tahun berarti 20.000. Nah, ini apakah besarannya mau kita tambah atau kita berjalan yang seperti itu ya, kami persilakan. Ya, setuju saya. Silakan. Iya. Kan kita kumpulin duit nih. Nah, ibu-ibu ini kan punya potensi sih sebetulnya, punya anggrek, punya apa. Jadi gini Bu, setiap ada event dari pemerintah itu kita jualan anggrek, tapi kan ada sekian persen lah untuk organisasi. Bagaimana kita mencari uang, karena untuk saat ini pemerintah daerah tidak akan memberi kita uang, itu sudah jelas. Karena kalau ditanya efisiensi, gitu kan. Tapi bagaimana kita mencari uang, kemudian donatur juga tidak merata, Bu ya. Saya ada usul begini, Bu. Jadi kita buat donatur tetap, gitu. Jadi tidak dipaksakan, yang tidak mau ikut, jadi tidak tersinggung. Hanya bisa itu kita punya satu kebun bersama, misalkan satu tempat, nanti misalkan ada dari kita dua tanaman apa jadi satu. Nah, jadi ada satu tempat, nanti misalkan saya punya 2 jenis, misalkan nanti dari kita ada 30 orang juga sudah banyak gitu. Jadi ini loh punya PAI gitu. Jadi mengenai bursa itu sudah dilakukan. Setiap kali kita ada di Mantupras itu sebagian dari yang misalnya saya menaruh sempit nih, sebagian pasti ada persentasenya yang ditentukan oleh apa? 10%, mungkin perlu ditingkatkan. Jadi mungkin perlu ditingkatkan. Yang saya juga ditodong oleh Bu Rektor untuk jadi di situ, walaupun sama itu amunisinya juga dari servernya Bu Dewi itu ya. Jadi kalau saya enggak kok rasanya kok malu saya. Jadi saya senang-senangnya saja yang kita lihatkan. Kalau kita punya anggaran banyak di situ itu laku-laku begitu. Itu ya. Terima kasih Bu Mervi. Selamat sore Bapak dan Ibu-ibu semua. Izin
saya hari ini diberikan tugas untuk memimpin Musda pada hari ini. Ini sebenarnya ini agak deg-degan sedikit dan agak sedikit grogi sebenarnya. Karena mungkin kalau dari segi menjadi anggota ini saya masih sangat-sangat tidak berpengalaman ya Bu ya. Izin Bunda penasihat kita, Bunda Maimunah Khalid. Izin juga Bu Yusnita, Prof Yusnita, ahli anggrek yang dipunyai oleh Lampung. Kemudian ada Bu Mut, senior yang paling lama kayaknya Bu ya di PAI ya Bu. Oh ya setelah dari Bunda pastinya ya. Kemudian yang lain senior saya Bu Titi, Bu Nuni, Pak Wahidi. Terima kasih Pak Wahidi. Insya Allah kita hari ini live-nya itu disiarkan di Wahidi TV. Masya Allah. Nanti jangan lupa lihat YouTube dan FB gitu ya. Ya, oke, ada yang minta disebut Bu Melvi. Yang paling junior katanya. Ya, padahal banyak yang junior. Kita ada 120 anggota aktif sebenarnya. 97 ada di grup WA. Ini punten sangat. Mungkin yang saya paling suka kasih kirim-kirim, sebenarnya itu ngirim-ngirim itu bukan maksud apa-apa, cuma pengen biar rame aja gitu loh. Jadi mohon maaf. Jadi kalau misalkan kadang Pak Suhir bilang saya cuma punya ini, jadi padahal itu bagus semuanya. Nggak ada yang nggak bagus yang anggrek ya Pak. Namanya aja pencinta, pasti apapun itu pasti cantik ya. Ya udah, kita udah mencintai, mau dia kecil besar, berwarna putih dan lain-lain, itu semua yang kita cintai. Baik, seperti Pak Muhammad bilang, kita hari ini akan ke agenda utamanya, yaitu Musda. Jadi insya Allah adalah dalam rangka untuk memilih kepengurusan mulai di tahun 2025 sampai dengan 2030. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Prof Yusnita dan Bu Put tadi, sebenarnya musdanya ini sudah sering beberapa kali dilakukan. Sampai tadi malam itu kita juga masih bermusyawarah. Ya, jadi mungkin ini memang di organisasi kan biasanya kan ada voting-voting, tetapi mengingat kita anggota banyak, kemudian waktu juga agak sulit untuk mengumpulkan semua. Jadi beberapa kali musda itu dilakukan secara online. Saya nanya dulu deh sama Bapak dan Ibu semua, selama kepemimpinan 5 tahun 2020 sampai 2025 menyenangkan nggak? Pasti ya menyenangkan. Alhamdulillah kita punya Ibu Ketua Bu Prof Yusnita yang sudah total banget menjadi ketua, dan kayaknya juga nggak ada yang nggak setuju ya kalau dilanjutkan pada tahun 2025 sampai 2030 gitu ya. Gimana semuanya? Oke ya, Bu Yus bersedia ya Bu Yus ya dilanjutkan kepemimpinan 2025 sampai 2030. Buat ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Bismillah. Ya, alhamdulillah Bu Prof Yusnita masih bersedia. Sedia ya Bunda ya, penasihat ya Bunda ya, masih ya. Itu kepengurusan kita ya, kepengurusan kita. Ada yang mau mengajukan pendapat lagi, mungkin ada tambahan atau mungkin ada yang keberatan. Bapak Ibu, ayo. Oh iya, di bidang mana Bu? Anissa ini menggantikan Wahyudi untuk memelihara di rumah kaca. Saya kira itu nanti bagus untuk kalau misalnya kita ada event-event tertentu. Atau masa budidaya juga nggak apa-apa. Iya betul. Di budidaya berarti ya. Nggak ada utek-utek lagi gitu dari kita. Kok saya di sini, kok Ibu ketua kita adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Yusnita MSc. Ya, dengan wakil Ibu Dr. Dewi Rohim, kita sepakati ketua dan wakil ketua yang tadi sudah kita sebutkan namanya. Ya, mudah-mudahan betah ya dan bisa berjalan dengan baik. Untuk pengurusan nanti ya seperti tadi sudah dipaparkan. Baik, nanti
penandatanganan berita acara, saya rasa kita bisa di belakang aja. Saya rasa cukup ya Ibu Yusnita, bisa bermanfaat ke depannya. Dan mari kita tutup musyawarah daerah ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lampu.